Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiati Sofi Amatila dari PAIC. Saya akan menyampaikan materi mengenai mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Nah, iman ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk percaya saja, tetapi juga dalam sikap menghormati, membaca, memahami, dan berusaha mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Dengan demikian, beriman kepada kitab Allah sebagai seorang muslim menjadikan wahyu Allah sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya ada nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat itu berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Nah, di sini bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat tersebut adalah bahasa Ibrani. Lalu yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Pada kitab ini bahasa yang digunakan adalah bahasa Kibti. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Suryani. Lalu yang terakhir ada kitab Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, yaitu kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Selanjutnya ada fungsi kitab Allah dalam kehidupan. Kitab-kitab Allah ini berfungsi sebagai petunjuk hidup agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Melalui kitab Allah, manusia mengetahui perintah dan larangan Allah serta memahami nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kitab Allah juga menjadi sumber akhlak mulia yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan mengikuti petunjuk kitab Allah, kehidupan manusia akan menjadi lebih terarah dan bermakna. Lalu yang selanjutnya, sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sikap orang yang beriman kepada kitab Allah ditunjukkan dengan kecintaannya terhadap wahyu Allah, khususnya Al-Quran. Sikap tersebut diwujudkan dengan membiasakan membaca Al-Quran, menjaga adab terhadapnya, mempelajari maknanya, dan berusaha mengamalkan ajarannya serta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang beriman tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, tapi juga sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Lalu, contoh penerapan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilihat dalam perilaku sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Siswa yang beriman akan bersikap jujur dalam belajar dan tidak mencontek saat ujian. Lalu dia menghormati guru dan orang tua serta bersikap sopan kepada temannya. Selain itu juga siswa akan menghindari perbuatan tercela seperti berbohong, berkata kasar, membuli,
Nah, semua perilaku tersebut merupakan bentuk pengamalan ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata. Nah, yang terakhir ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah memberikan banyak hikmah dalam kehidupan, di antaranya menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, serta menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Dengan berpegang teguh pada ajaran kitab Allah, seseorang akan memiliki pegangan hidup yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Oleh karena itu, iman kepada kitab-kitab Allah sangatlah penting untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak terpuji. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.